Shalom untuk kita semua. Marun Semahe. Pada saat ini, izinkan kami dari tim TR Broadcast, salah satu akun YouTube yang lagi beredar, untuk menyampaikan ya pemahaman penting teologis sehubungan dengan tema utama kami tentang cara pastoral, dan nantinya eh, pada bulan November ini kami akan memulaikan dengan tambahan ya suplemen tema baru kami, yaitu tentang renungan ibadah kelompok. Renungan ibadah kelompok khusus bagi ibadah-ibadah yang diselenggarakan di Gereja Masihi Injili Sangihe Talaut atau Gemis. Nah, tentu saja renungan ini kami ambil bahan Alkitabnya dari buku Mercusuar yang telah diterbitkan oleh Sinode Gemis. Karena memang setiap deta, penatua, dan yakin atau juga para pengurus PLK segemis wajib untuk mengambil bahan bacaan ataupun renungan yang sudah ada pada buku mercusuar itu untuk menjadi renungan yang dapat digunakan dalam peribadatan yang dilaksanakan gereja kita, yaitu di Gemis itu sendiri. Karena itu kami, ya, terutama saya, Pendeta Yohan Brek, yang juga adalah pendeta Gemis, saya ketua Majelis Pekerja Jemaat Gemis Musafir Kota Manado, Resort Bitung, bersedia untuk membantu ya, saling memberi pemahaman bersama kita tentang interpretasi dan juga implementasi dari renungan-renungan yang sudah disiapkan oleh gereja kita, dan supaya renungan itu lebih mendalam dan kita dapat menggunakannya dengan baik. Karena itu para pendeta dan penatua serta yakin sekalian yang ada di Gemis, selamat untuk mengikuti dan selamat untuk menyaksikan, bahkan dapat menggunakan materi atau pemahaman-pemahaman bersama, kajian atau interpretasi serta implementasi yang coba kami buat sedetail dan juga sepraktis mungkin. Karena memang ini renungan keluar ibadah-ibadah kelompok, maka kajian hermeneutiknya adalah kajian yang ringan supaya dapat kita telah bersama secara praktis dan membantu para penatua dan yakin untuk memimpin ibadah-ibadah yang ada di ibadah kelompok di gereja kita. Saya akan lanjut dengan share screen tentang materi kita untuk pembahasan perdana di kali ini. Baiklah saudara, sebagaimana saya katakan di awal tadi bahwa renungan ibadah kelompok bagi gereja Masihi Injili Talaut, dan materi ini adalah materi perdana yang akan kami tayangkan pada media YouTube yang berinisial akun TR Broadcast. Untuk renungan ibadah kelompok pertama ini, kami mengambil dari buku mercusuar dalam bahan renungan yang nanti akan dipakai dalam ibadah pada tanggal 14 sampai tanggal 20 bulan November 2021.
Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, karena itu materi pertama kita atau bahan renungan pertama kita ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai ayat 4. Sekali lagi Kisah Rasul pasal 10 ayat 1 sampai ayat 4. Saya akan bacakan Alkitab yang dapat dalam kitab ini. Firman Tuhan berkata di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepada Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat." Saudaraku sekalian, demikianlah pembacaan Alkitab yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai ayat 4. Memberi judul dari renungan ini adalah Allah mengingat engkau. Sekali lagi, judulnya adalah Allah mengingat. Sesungguhnya, bacaan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 4 ini adalah satu rangkaian cerita yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-48, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Petrus dan Cornelius. Memang dalam cerita ini menampilkan Rasul Petrus yang ditampilkan ke permukaan untuk mempersiapkan pentas cerita penting tentang Cornelius. Itu yang sebenarnya termasuk dalam satu perikop pembacaan kita saat ini. Cerita ini jelas sangat penting bagi Lukas yang merupakan penulis dari kitab Kisah Para Rasul. Sebagaimana cerita pertobatan Paulus ini juga diceritakan dengan rinci dan berulang dalam pasal 10 dan pasal 11. Dan juga menunjuk pada pasal yang ke-15. Bagian ini juga menghadirkan titik tolak yang lain dalam hal arah dan tujuan gereja. Karena itu, saudara, pada bagian yang pertama khususnya Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai menampilkan cerita yang dimulai memperkenalkan tentang seorang tokoh yang hebat, yang luar biasa, yaitu bernama Cornelius. Cornelius ditampilkan di sini sebagai tokoh yang sangat berperan penting dalam sejarah penginjilan, sejarah pertobatan, dan sejarah tentang pembaptisan yang telah dilakukan oleh para rasul di zaman. Karena itu, saya mencatat ada kurang lebih beberapa poin penting tentang seperti apa Cornelius itu sendiri. Cornelius ini adalah seorang perwira pasukan Italia. Cornelius membawahi kurang lebih 100 tentara. Memang dalam hitungan satu kompi atau satu batalion itu ada kurang lebih 600 tentara, lalu satu perwira membawahi 100 tentara. Karena itu,
Karena Cornelius adalah seorang perwira, maka tentu dia membawahi 100 tentara. Hal yang ketiga adalah Cornelius terkenal atau dikenal sebagai seorang yang saleh. Seorang yang saleh dalam artian di sini adalah dia adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Seorang yang secara terus-menerus memfokuskan dirinya dalam ketergantungan kepada Allah. Allah adalah sumber hidupnya. Allah adalah Tuhan yang ia sembah dalam segala bentuk kehidupannya secara utuh. Dan hal yang keempat adalah di mana dan juga seisi rumahnya takut akan Allah. Cornelius diuji kesalehannya bukan hanya bagi dirinya sendiri, tapi justru Cornelius ini dia berdampak bagi keluarga, berdampak positif, spiritual. Kenapa? Karena bukan hanya dia dengan keluarganya semata, tapi seisi rumahnya justru takut akan Allah karena kesalehan yang luar biasa yang ditampilkan oleh seorang perwira. Padahal kalau kita lihat latar belakang dia sebagai seorang perwira, memang status adalah seorang yang non-Yahudi dalam kategori pemberitaan kitab Lukas dan juga berpengaruh dalam penulisan kitab para rasul ini. Cornelius termasuk sebagai kategori bangsa-bangsa lain gitu, dibanding dengan keyahudian yang sangat ketat di zaman itu. Karena memang dalam cerita kitab ini bagaimana ditampilkan peran dari orang-orang Yahudi dan juga keberadaan atau eksistensi dari bangsa-bangsa lain yang di dalamnya juga orang non-Yahudi yang dalam bacaan ini termasuk kehadiran Cornelius sebagai sumber berita kita. Kemudian Cornelius ini justru dia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Padahal memang dia non-Yahudi. Nah ini, dia punya pengaruh yang luar biasa mungkin karena dia memang sebagai seorang perwira yang juga punya posisi yang strategis di masa itu. Namun dia bersedia malah memberi banyak sedekah ya kepada orang-orang atau kepada umat. Hal yang menarik juga bahwa Cornelius tidak hanya saleh dan takut akan Allah dan memberi sedekah, tapi Cornelius senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi ketekunannya kepada Allah ini terjamin dan juga menjamin seutuhnya seisi rumahnya sebagai sosok bahkan juga keluarga besar Cornelius yang takut akan Allah. Termasuk orang-orang lain yang tinggal di dalam rumah. Ini hal yang penting yang perlu kita pahami tentang Cornelius. Saudara yang kekasih, Cornelius ini menjadi contoh ya, menjadi teladan yang luar biasa dalam kehidupan, baik dalam kehidupan keluarganya maupun juga bagaimana dia mau berhadapan dengan orang-orang yang ia pimpin di zaman itu, ya, termasuk pasukan-pasukan yang ia pimpin sebagai seorang perwira di masa itu. Kemudian saudara, kita akan melihat bahwa Cornelius telah mengalami penglihatan. Penglihatan dari seorang malaikat. Seorang malaikat datang kepadanya. Melalui penglihatan ini, malaikat mengatakan tentang suatu berita yang tak disangka gitu. Ini kan tidak terpikirkan bagi Cornelius bahwa dia mendapatkan informasi yang sangat penting dari penglihatan ini. Yaitu bahwa malaikat ini mengatakan kepada Cornelius bahwa semua doamu dan sedekahmu naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Ini kata malaikat untuk meneruskan ya
eh, informasi yang disampaikan Allah melalui malaikat ini kepada Kornelius, yaitu bahwa semua doamu dan sedekahmu naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Ini hal yang luar biasa, saudara. Dalam situasi seperti ini, kalau kita mendengarkan berita-berita yang pada akhirnya tak disangka-sangka, kita mengalami berita yang memberi kita sukacita. Ada jawaban Tuhan terhadap permintaan, permohonan, doa yang kita sampaikan, atau ketika kita telah melakukan yang terbaik, atau kita memberikan persembahan-persembahan secara khusus atau syukur secara khusus kehadirat Allah, dan Allah melalui malaikat langsung memberikan tanggapan dari apa yang kita telah lakukan. Sebagai bukti dari semua itu, Allah Kornelius atau juga mengingat. Saudara yang kekasih, dari penjelasan singkat tentang bagaimana Kornelius dalam konteks perjalanan kehidupannya, apa dampak yang telah ditampilkan oleh Kornelius ini juga mempengaruhi keberadaan kita dalam penerapan kehidupan kita atau implementasi kehidupan kita di masa kini. Apa kegunaan dari interpretasi tentang kehidupan Kornelius ini? Saya memberi istilah belajar dari Kornelius. Tentu kita belajar dari Kornelius, karena agar supaya doa kita atau doamu dan persembahanmu naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau, maka engkau harus belajar dari Kornelius. Ada beberapa penting yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya pada Kristus. Pertama, hidup bersyukur. Apapun jabatan kita, apapun profesi kita, sekecil apapun pekerjaan kita, apakah kita sebagai guru bangunan, kita sebagai tukang ojek, kita sebagai sopir, kita sebagai petani, kita sebagai nelayan, atau sebesar apapun profesi yang kau, sebagai pegawai, engkau sebagai pengusaha yang kaya raya, engkau juga sebagai pejabat tinggi, ingat bahwa engkau harus bersyukur. Kita juga harus bersyukur atas semua yang Allah telah titipkan bagi kita. Semua jabatan yang melekat pada, baik jabatan fungsional atau jabatan struktural, itu adalah pemberian Allah. Allah telah memberikannya kepada kita, dan kita tinggal menikmati pemberian Allah. Karena itu bersyukur dari semua apa yang Allah, apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan. Aktivitas apapun kita harus mengucap syukur. Kita menerima itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita gagah, perkasa, punya peran, punya pengaruh, pintar, vokal, semua yang kita lakukan. Suka mengkritisi, apalagi mengkritisi pimpinan, mengkritisi orang lain. Belum tentu apa yang kita kritis itu benar seperti yang dianggap orang. Kita mengandalkan kelebihan, padahal kita tidak menyadari bahwa apa yang ada pada kita itu adalah anugerah. Karena itu, belajar dari Kornelius, kita harus hidup bersyukur. Hal yang kedua adalah berintegritas kepada Allah. Sebagaimana Kornelius dinyatakan oleh firman Allah sebagai seorang yang saleh dan juga mempunyai keluarga dan seisi rumah yang takut akan Allah. Itu berarti Kornelius mempunyai integritas kepada Allah. Kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus adalah juru selamat, kepala gereja kita, mengadakan kita sebagaimana kita ada sekarang, maka berintegritas kepada Allah di dalam Yesus itu adalah sesuatu yang mutlak, tanpa ditawar-tawar. Orang yang berintegritas kepada Allah
adalah orang yang secara terus-menerus, secara utuh seluruh hidupnya, secara berimbang, tutur kata dan perilaku selalu dia. Sebagaimana dia berbicara 100%, maka perilakunya juga harus 100%. Jadi secara seimbang, dia harus memperlakukan antara tutur kata dan perilaku. Jadi berintegritas bukan hanya persoalan teori, tapi berintegritas adalah antara teori dan praktek, tutur kata dan perilaku, secara utuh kehidupan kita. Bukan hanya bagaimana kita mau berdiplomasi tentang itu, tapi bagaimana kita mau mengimplementasi, bagaimana kita mau menerapkan semua itu, baik di hadapan Allah dalam Yesus, maupun di tengah-tengah keberadaan kehidupan kita pribadi, bersama keluarga kita, bersama anak-anak kita, bersama orang-orang di sekeliling kita, bersama gereja, bersama jemaat, dan juga dengan masyarakat yang lain. Jadi secara utuh kita bukan integritas itu kepada Allah. Dan hal yang ketiga adalah hendaknya kita selalu memberi dengan sukacita. Apa yang kita beri itu adalah berkat. Karena kasih sayang Tuhan yang luar biasa telah memberi kita nafas kehidupan. Secara cuma-cuma dia memberikan itu kepada kita. Dan karena itu bukan membalas kebaikan Tuhan. Tapi kita mengucap syukur dia sudah berbuat baik yang luar biasa sempurna. Dan cinta kasihnya yang sempurna pada saya dan saudara-saudara untuk menjalani kehidupan. Kita menikmati berkat dari profesi kita. Hingga seperti saya katakan di awal tadi, sekecil apapun kerja kita. Tapi kalau kita syukuri di hadapan Tuhan, kita akan menikmati berkat. Berkat yang luar biasa. Dan dari berkat yang luar biasa yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kita, mari kita memberi dengan sukacita, dengan tulus. Niscaya apa yang kita beri, jika kita memberi dengan tulus, maka Tuhan akan melipat gandakan berkat-berkat berkelimpahan dalam kehidupan kita. Hal yang berikut adalah taat berdoa. Sebagaimana Cornelius, dia senantiasa berdoa kepada Allah. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, ketaatan kita untuk berdoa kepada Allah itu menjadi hal yang sangat penting. Hal yang penting, mendasari kehidupan kita. Kehidupan kita ini ada karena kita terus berdoa kepada Tuhan. Jangan lupa berdoa. Mungkin minimal doa kita lakukan. Minimal. Dan sekali lagi saya katakan minimal. Sebelum bangun pagi, sebelum beraktivitas, atau sebelum tidur malam. Dan atau kita punya doa-doa bergumul bersama dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita. Cara masing-masing sebagai keluarga Allah dalam persekutuan gemis dimanapun kita berada berjemaat, mari kita nyatakan ketaatan berdoa ini menjadi sesuatu yang istimewa dan penting. Doa ini merupakan napas hidup yang harus terus ada dalam diri kita, yang tidak pernah kita lupakan, tapi terus mewarnai kehidupan. Karena dengan berdoa kita terkontrol. Dengan berdoa kita berjumpa dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah, mengutarakan semua kebutuhan kehidupan kita, pengalaman hidup, termasuk pergumulan kehidupan kita di hadapan Allah. Dan dengan demikian kita dapat menjadi orang Kristen yang terus diberkati oleh Tuhan sepanjang kehidupan yang semoga firman ini menguatkan kita. Karena itu agar doamu dan agar persembahanmu naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Belajar dari Cornelius, lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup. Amin.